Persoalan logistik ini kita tidak bisa hanya bicara darat, laut, udara, atau kereta api. Holistik Ya, semua itu merupakan satu kesatuan, connectivity yang sangat penting. Ya, kalau kita sebutnya itu berdasarkan moda transportasi. Jadi menurut saya sebetulnya kan kita sudah ada perencanaan yang berkaitan dengan Sisloknas misalnya. Ya, kita juga bicara ada tol laut misalnya. Terakhir saya bicara lebih cukup ekstrim gitu ya, bahwa untuk menyelesaikan masalah logistik ini kita harus ada sebuah badan. Tapi badan ini bersifat ad hoc, artinya sementara. Ya, saya pernah sering sampaikan bahwa di kawasan ASEAN, saya sebut negara lah Thailand. Ya, pada saat 20-25 tahun yang lalu mereka membuat sebuah badan ad hoc dengan tugas pokoknya hanya 3 aja. 1, menyelesaikan undang-undang. Ya, undang-undang yang berkaitan dengan transportasi orang dan barang, ya, berdasarkan konektivitas tadi harus semua kesatuan ini terintegrasi gitu. Yang kedua adalah siapa sebetulnya yang bertanggung jawab terhadap logistik ini, kementerian mana, ya, karena semua bicara banyak kementerian yang bicara, akhirnya kan siapa, Menko Maritim, Menko Perekonomian, atau Kementerian Teknis gitu loh ya. Ini harus ada satu kementerian yang bertanggung jawab. Nah, tim ad hoc itu juga harus dipimpin oleh kepala negara, ya, karena yang bisa mendrive ini secara penuh kan adalah, kalau di kita kan presiden, kalau di sana kan PM misalnya. Dan terlihat setelah 25 tahun Thailand sekarang di ASEAN nomor 2. Ya, jadi harus mempunyai blueprint berkesinambungan yang kuat, ya, dan bagaimana antara airport ya dengan pelabuhan laut merupakan juga terhubung oleh kereta api, selain juga dihubungkan oleh angkutan darat, ya, truk gitu loh. Nah, itu tidak bisa dirasakan secara serta-merta gitu loh, ya, dan ini harus mempunyai planning yang jangka panjang. Nah, persoalan di Indonesia ini kan juga kita paham juga. Kita hanya tidak bicara di Jawa, tapi kita kan bicara seluruh Indonesia, ya kan? Kalau kita terbang dari Jakarta, dari Aceh sampai Papua, kalau ibaratnya itu terbang dari Jakarta menuju katakanlah Turki, Abu Dhabi misalnya gitu ya, 7 jam misalnya, ya kan? Dan itu kan melewati begitu banyak negara gitu loh. Nah, artinya apa? Indonesia harus mempunyai satu rencana besar yang sangat kuat. Sebetulnya sudah ada, hanya kita mau implementasikan atau tidak. Gitu kan, ada yang memang basic itu harus diikuti, ya, tidak boleh ada perubahan gitu. Tapi kita ini kan sering juga membuat revisi-revisi yang akhirnya mengagetkan, ya. Dulu kita bicara pelabuhan terbuka misalnya, banyak pelabuhan, terus kita tarik lagi rencananya sekarang mau ada dibikin 2. Udah sepakat tuh dalam Sisloknas. Tapi sekarang mau digeser lagi bikin 7. Konsistensi nih ya, kita bicara konsistensi. Buat kami ya. Kalau di dunia saya mencontoh Cina. Dulu di Cina juga pelabuhannya hanya 2. Sekarang dia di Cina itu punya 8 pelabuhan terbesar di dunia gitu. Jadi artinya apa? Sangat dinamis dengan pertumbuhan industri di wilayah tersebut gitu loh. Ya, kalau saya lebih suka ya dibuka aja. Di mana di situ ada geliat ekonominya tumbuh, industrinya tumbuh gitu ya. Ya dibuka saja gitu loh. Sejauh mana Alfie sudah menyuarakan ini? Akan adanya badan yang bisa kita copy mungkin? Sudah 4 tahun kami menyuarakan ini. Ya kan terbukti akhirnya kan jadi sering pengulangan permasalahan yang sama gitu.